Welcome back in my channel guysku, Noni Ayu Indonesia Taiwan guys, setia aku tenanan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian semua, khususnya para pahlawan devisa di berbagai negara dan para subscriber saya, entah dimanapun kalian berada. Semoga selalu semangat dan selalu berbahagia dalam keadaan didekatkan dengan orang-orang tercinta dan dalam lindungan yang maha kuasa. Sebelum saya bercerita tentang pengalaman pribadi saya, jangan lupa like, comment, and subscribe agar channel Noni Ayu semakin berkembang, bisa menyajikan informasi, motivasi maupun inspirasi. Kemarin tanggal 16 Oktober 2022 saya mengikuti ujian TOCFL di Taiwan. Ujian TOCFL itu ujian tentang kemampuan berbahasa Mandarin, terbagi menjadi 3, speaking, listening, dan writing. Kalau dalam bahasa Inggrisnya seperti itu. Nah, kemarin itu saya karena baru pertama, jadi yang saya ikuti yaitu yang level 1 listening. Kebetulan setelah mengikuti ujian, saya sudah mendapatkan sertifikat TOCFL ini ya, yang dari ini Kementerian Pendidikan Nasional ini ya, seperti ini. Nanti lebih jelasnya ada video-videonya. Nah, awal mulanya aku mendapatkan surat edaran dari agensi yang berisi link dari Kementerian Pendidikan Nasional untuk ujian TOCFL. Level 1, 2, dan 3 ada jadwalnya, kemudian juga ada latihan-latihan soalnya. Setelah melakukan registrasi, kita bisa membayar biayanya di 7-Eleven terdekat dan mendapatkan jadwal tes. Kemudian kita bisa mencari rute secara browsing untuk menemukan Universitas Nasional Pendidikan Taipei. Di situ nanti kita bisa bertemu dengan teman-teman dari berbagai wilayah daerah di Taiwan untuk melakukan ujian TOCFL sesuai dengan jadwalnya. Sebelum masuk kelas, kita akan diabsen oleh petugasnya dan dicocokkan sesuai data pada saat pendaftaran secara online. Tidak lupa juga tangan kita akan mendapatkan cap tanda sudah terregistrasi. Kemudian 20 hari setelah melakukan tes TOCFL atau ujian, akan datang surat dari Kementerian Pendidikan Nasional yang berisi 2 lembar. Lembar nilai dan lembar sertifikasi, sesuai kita melakukan ujian yang sudah dipilih. Sertifikat ini merupakan tanda tes daya kemampuan atau kelulusan kita melakukan ujian bahasa Mandarin sesuai dengan levelnya. Perlu teman-teman ketahui bahwa sertifikat TOCFL ini bukan syarat mutlak untuk melakukan apply APERC ya, karena tanpa ujian, tanpa belajar, jika gaji memenuhi dan ada persetujuan dari pihak majikan, serta kelayakan berbahasa kalian sudah dinyatakan lancar oleh majikan, bisa melakukan apply APERC. Nah, untuk masalah pembahasan itu nanti dulu ya, tunggu saja di postingan berikutnya. Kali ini saya hanya akan menyampaikan informasi tentang manfaat dari sertifikat TOCFL. Sertifikat tersebut bisa digunakan untuk memenuhi syarat masuk perguruan tinggi di Taiwan, berfungsi sebagai bukti kemampuan kita dalam berbahasa Mandarin, bekal untuk melamar pekerjaan, baik itu di Indonesia nanti jika kita sudah pulang dari negara Taiwan, mungkin bisa mencari pekerjaan yang lebih layak, misalnya menjadi penerjemah di suatu yayasan maupun di suatu instansi. Tes TOCFL terdiri dari mendengar dan membaca atau listening dan reading, menulis writing, berbicara speaking. TOCFL atau Test of Chinese as a Foreign Language adalah tes kemampuan bahasa Mandarin untuk orang asing. Tes ini dirancang untuk orang-orang asing non-Taiwan, untuk mengetahui kemampuan bahasa Mandarin dan untuk memperoleh sertifikat yang bisa digunakan sebagai syarat masuk perguruan tinggi di masa depan atau mencari pekerjaan.
Peserta ujian yang berhasil akan menerima sertifikat sesuai dengan tingkat nilai kelulusan yang diperolehnya. Jangan lupa terus semangat dan terus menggali ilmu-ilmu yang ada di sekitar kita. Sekian dulu dari saya, Noni Ayu, Indonesia Taiwan, kue setia aku tenanan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.